kita tahu apa saja jenisnya? Pertanyaannya, apa yang membuat sebuah aset disebut lancar? Ada 4 karakter utama yang menyatukan mereka. Pertama adalah konversi cepat. Aset ini tidak dirancang untuk disimpan selamanya, melainkan untuk segera berubah menjadi uang tunai. Kedua, sifatnya sangat operasional. Mereka adalah bahan bakar yang habis digunakan dalam kegiatan harian perusahaan. Ketiga, mereka memiliki likuiditas tinggi. Ini adalah ukuran seberapa siap kita membayar utang jangka pendek tanpa harus menjual aset tetap. Dan terakhir, nilainya sangat dinamis. Saldonya akan terus naik turun setiap hari seiring dengan detak jantung transaksi bisnis kita. Memahami 4 pilar ini membantu kita menyadari bahwa aset lancar bukan sekadar angka diam di neraca, tapi energi yang menjaga bisnis tetap hidup. Lalu, seperti apa wujud aset lancar ini di dalam laporan keuangan yang sebenarnya? Mari kita lihat 5 instrumen utamanya. Pertama, kas dan setara kas, yaitu uang tunai atau investasi sangat liquid yang bisa kita pakai kapan saja. Kedua, ada piutang usaha atau accounts receivable. Ini adalah hak tagih kita kepada pelanggan yang akan segera berubah menjadi uang tunai. Selanjutnya adalah persediaan barang, nyawa dari operasional kita yang siap dijual untuk menghasilkan laba. Keempat, beban dibayar di muka, seperti sewa atau asuransi yang sudah kita bayar untuk manfaat di masa depan. Dan terakhir, investasi jangka pendek, cara kita memutar dana agar tetap produktif namun tetap bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kelima elemen ini adalah indikator nyata seberapa sehat sirkulasi keuangan jangka pendek perusahaan kita. Setelah kita mengenali jenis dan karakteristiknya, mari kita lihat gambaran besarnya. Mengapa aset lancar adalah penentu kesehatan perusahaan? Pertama, ia adalah penjaga likuiditas. Tanpanya, perusahaan akan kesulitan membayar hal-hal krusial seperti utang dagang atau gaji karyawan tepat waktu. Kedua, ia adalah motor kelancaran operasional. Contohnya, persediaan yang dikelola dengan baik memastikan tidak ada proses produksi yang terhenti karena stok kosong. Ketiga, aset lancar berfungsi sebagai indikator kesehatan bagi pihak luar. Investor dan bank akan melihat seberapa besar cadangan aset lancar kita untuk mengukur risiko sebelum mereka menanamkan modal. Dan terakhir, inilah sumber utama arus kas. Piutang yang tertagih dan barang yang terjual adalah denyut nadi yang menghasilkan uang tunai nyata bagi bisnis. Singkatnya, mengelola aset lancar dengan cerdas bukan hanya soal akuntansi, tapi soal menjaga nafas dan masa depan bisnis kita tetap panjang. Meskipun kita sudah melihat banyak komponen aset lancar, hari ini kita akan mempersempit lensa kita. Fokus utama pertemuan ini adalah 2 raksasa operasional, piutang usaha dan persediaan. Mengapa kita harus memberi perhatian ekstra pada keduanya? Jawabannya sederhana, karena mereka adalah penggerak utama arus kas. Bayangkan, jika piutang tidak tertagih, perusahaan hanya punya laba di atas kertas tanpa uang tunai di tangan. Begitu juga dengan persediaan. Jika barang menumpuk di gudang tanpa terjual, modal kita akan mati dan terbuang sia-sia. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola keduanya secara seimbang agar kinerja operasional tetap prima dan sirkulasi kas tidak pernah tersumbat. Mari kita bedah strategi pengelolaannya satu persatu